Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sirajul Talibin, adalah syarah dari Minhajul Abidin punya Imam Al-Ghazali. Ada beberapa ciri khas kitab Minhajul Abidin. Salah satunya dalam kitab Minhajul Abidin menggunakan lafaz kinayah atau lafaz majaz. Lafaz majaz itu seperti contoh Aqabah. Jadi Aqabah itu maknanya gunung. Tetapi kalimat gunung itu karena seorang kalau naik gunung susah, makanya Imam Al-Ghazali mengambil kata-kata Aqabah ada sampai 7 Aqabah. Artinya ada 7 hal yang membuat manusia itu susah ya. Jadi susah. Sehingga yang pertama itu namanya Aqabah ilmu. Aqabah itu, Aqabah ilmu, susahnya menuntut ilmu, susahnya mencari ilmu. Sehingga banyak orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan Aqabah 7 itu adalah ciri khas. Ciri khas kitab tasawufnya punya Imam Al-Ghazali. Jadi kalau enggak ada Aqabah 7 Aqabah itu tidak dinamakan Minhajul Abidin, kata beliau. Maka beliau mengatakan dengan 7 Aqabah tadi fatamma Minhajul Abidin. Maka Minhajul Abidin itu sempurna dengan 7 Aqabah tadi. Maka kita jangan asing nanti ketika mendengar Aqabah ini, Aqabah ini, Aqabah itu. Maksud Aqabah apa? Aqabah ilmu, susahnya menuntut ilmu. Nanti ada Aqabah taubat, susahnya untuk bertaubat ya. Jadi yang pertama pembahasan kita Aqabah yang pertama. Nanti ada Aqabah selanjutnya. Aqabah yang pertama adalah wahya Aqabatul ilmi, yaitu Aqabah ilmu. Maknanya seseorang tidak mau tahu tentang ilmu itu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan al-ilmu afdalu wa asyrafu minal amal. Jadi ilmu itu lebih mulia dan lebih bagus dibandingkan amal. Walaupun seorang ada yang berilmu tidak mau beramal, tetapi lebih parah lagi orang yang beramal tak punya ilmu ya. Dia beramal tapi tak punya ilmu. Jadi rugi dia berangkat haji, rugi dia umrah, rugi dia tahajud, rugi dia baca Quran, rugi dia bersedekah. Karena tak punya ilmu, maka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Tidak ada apa-apa, kan rugi. Contoh seseorang ada duit zakat, uang zakat. Uang zakat atau uang sedekah. Sebahagian mengambil uang zakat, uang sedekah itu untuk masjid. Padahal uang sedekah dan zakat tak boleh untuk masjid. Untuk apa uang zakat dan sedekah? Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal gharimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firqah. Kan sudah jelas semuanya. Jadi di dalam jelas sedekah itu untuk apa saja. Untuk orang fakir, untuk orang miskin ada 8 senif. Hidup begini. Jadi ada 8 senif. Jadi tidak boleh diambil. Bahkan sebagian mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh diambil sedikit pun, kecuali masjid memang tidak ada pemasukan lain kecuali dari zakat. Itu pun harus dibagi-bagi untuk orang lain dulu, baru bisa dipakai untuk masjid. Kenapa ini dilakukan? Karena tidak punya ilmu. Ya, tidak punya ilmu. Jadi makanya seluruh amal ibadah yang dilakukan tidak punya ilmu bahwa mardud, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh lain lagi, Pak. Ini kejadiannya dalam minggu ini ya, dalam minggu ini. Di Tungkup ada orang meninggal dunia. Jadi ketika itu kata anaknya, bahlul mentang je ke imam, belum urung meilme, urung pesantren ini, Pak. Saya orang pesantren. Jadi yang teman-teman saya yang lain dia mundur ke belakang, Pak. Ya, silakan anak kandung lebih baik jadi imam.
Gedang ke ilmu mana ya? Ditanya lewat pupung belum pesantren belum. Rugi saya tuntut ilmu kalau saya tak bisa apa namanya. Akhirnya jadi Allahu Akbar. Biasanya kalau yang takbir pertama itu kan baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua salawat. Takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu. Yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Di takbir itu pun Allahu Akbar. Dia baca itu Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca jahar Pak. Jemaah itu banyak lah. Masalahnya ketika beliau mengatakan waladhdallin, jemaah mendum amin. Kejadiannya baru saja. Sehingga jemaah bertanya ke saya, apakah sah salat itu? Ya, Lumpuh-lumpuhnya hana ilmu. Tetapi ketika rakaat kedua, hana fikirkan adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang akan baca-baca. Ya. Jadi artinya segala sesuatu itu kalau tidak ada ilmu bahwa marfu. Yang berarti yang jauh miliknya hana ilmu yang jiwa. Masa dia mengaminkan waladhdallin amin ramai-ramai lagi teman yang lihu lagi teman yang maghrib, lagi teman yang subuh, lagi teman yang isya. Padahal kan tak perlu seperti itu. Yang lagi orang teman Allahu Akbar main-main, Allahu Akbar rukuk lahu. Katanya apakah ada rukuk orang? Padahal hana ilmu. Dijawab dia karena banyak letak desya. Padahal karena agaknya hana ilmu, karena tak punya ilmu. Maka segala sesuatu itu yang tidak berlandaskan ilmu bahwa mardud, ditolak. Maka kalau kita ingin baca Quran begitu juga. Ya. Enggak punya ilmu, maka amalnya ditolak. Makanya kenapa seseorang itu nanti ada bacaannya bisa berbeda-beda. Berbeda-beda, li menjadi liang, ya. Ma'kul menjadi makul. Ka'aswim makul. Dengar jemaah ilmu yang hana ilmu. Subhanallah, hana tah semayang. Ya. Karena kongkang makul baca makul, padahal ada dua bacaan, makul dengan makul. Kemudian baru-baru ini ada juga jemaah yang datang ke saya, apa katanya? Hanya hana-hana tah temayang Jumatnya, bukan Jumat ya, salat subuh waktu Jumat. Kok sujudnya sampai 3 kali sujud? Salat itu kan sujudnya apa namanya? Rakaat pertama 2 kali, rakaat kedua 2 kali. Kok pertama tambah tu? 5 kali sujud. Hanatah semayangnya. Hanatah memang. Ya. Lu bergaduh kibah hanatah. Ini adalah sujud tilawah yang bergaduh. Ya. Kemudian beliau diam saja. Di montasi itu ada di sebuah manasah. Ketika imam sujud Allahu Akbar, Subhanallah, hibah. Hana rukuk lego, hibah. Padahal kan sujud tilawah kan langsung. Allahu Akbar bangun lagi. Sehingga dia ini kan di media sosial dan dilapor lehoi pegang. Ini sudah jamaah sesat. Karena apa namanya tidak ada rukuk, langsung sujud dan bangun lagi. Enggak ada duduk di antara dua sujud. Ya, Mbak. Padahal ini adalah salat apa namanya sujud tilawah. Ini kan enggak ada ilmu. Jadi akabah yang pertama al-akabah al-ula wa hiya akabatul ilmi. Ya. Jadi akabah ilmu, begitu pentingnya ilmu. Dan Imam Ghazali mengatakan al-ilmu afdalu minal amali wa asyrafu minal amali. Jadi ilmu itu lebih berharga, lebih penting dibandingkan dengan amal. Untuk apa kita beramal tidak punya ilmu? Kalaupun sudah punya ilmu, kalau tidak beramal paling tidak dia berpikir, nyolong tinggal dia gazab oleh Allah. Nyolong tinggal dia akan ada seperti ini, akan ada seperti ini. Makanya takut itu, kalau nanti ada orang bertanya begini, kenapa ibadah? Kalau ada yang mengatakan saya takut kepada neraka, apakah boleh begitu? Ditanya pada orang yang kedua, kenapa ibadah? Saya takut kepada Allah. Itu mana yang benar? Dua-dua benar. Maka kita tidak boleh mengatakan yang pertama tadi salah. Karena al-khauf itu ada dua. Al-khaufu martabatani. Khauf itu martabatnya dua, levelnya dua. Kita mungkin level pertama masih. Level yang pertama namanya al-khaufu martabatul ammah namanya. Jadi takut pada level umum. Bagaimana level umum? Dia takut kepada Allah min azabillah. Takut karena diazab oleh Allah. Kenapa tidak? Kenapa salat? Saya takut kalau tidak salat nanti akan diazab oleh Allah. Kenapa penduduk kampung ini bersedekah semua? Karena takut nanti akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada azab. Ya. Apakah boleh? Boleh. Kenapa tidak boleh? Ini namanya martabah ammah namanya. Level-level pertama. Seperti apa namanya? Anak kita itu kalau dia patuh bukan kepada kita. Ini kalau tidak patuh hana bertemu jajan,
Dia pada jajan ya, bukan nyuhana berbakti bak urunci. Ini anak patuh pada level-level pertama ni. Sedangkan level yang kedua, ini namanya martabah khassah namanya. Al-khawfu fi martabatin khassah. Takut pada level kedua. Bagaimana takut pada level kedua? Kenapa salat? Saya takut pada Allah. Kenapa bayar zakat? Saya takut pada Allah. Kenapa berbuat ini? Karena Allah. Mandu karena Allah ini. Kenapa bayar zakat? Karena perintah Allah. Ya, jadi bukan karena saya takut diazab oleh Allah, tidak. Ini pada level yang kedua. Kalau model-model seperti kita, itu masih level-level pertama. Level pertama. Kenapa berzikir? Kenapa? Supaya turun apa namanya? Supaya diberikan nikmat oleh Allah, supaya begini, supaya begitu. Bukan karena Allah, tetapi karena nikmat itu sendiri, karena azab itu sendiri. Kenapa berbuat ini? Karena supaya bisa masuk dalam surga. Kenapa berbuat begini? Kenapa engkau tinggalkan maksiat? Supaya tidak dimasukkan dalam neraka. Jadi dua-dua ini benar, cuma levelnya yang berbeda. Kalau level-level di atas kita itu sudah level-level semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena azab Allah, bukan karena neraka, dan bukan karena surga. Fa aqulu wa billahi taufiqnya. Kata Imam Al-Ghazali, saya memulainya dengan mengatakan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu keberkahan ilmu berkah. Bukan ilmu yang tidak berkah. Orang barat punya ilmu, dia tahu tentang fikih tetapi tidak mau berbuat. Dia tahu tentang haji tapi tidak mau tahu, tidak mau berbuat. Di apa namanya? Teman saya ada mengirim ke WA ini. Jadi ke WA teman saya dari Surabaya. Beliau ada pergi ke Leipzig University Jerman. Ketika sampai ke sana beliau kirimlah ke saya dan ada beberapa teman-teman. Coba lihat ini. Ini lihat kan wanita biasa ini, Pak. Dia tidak pakai jilbab ya. Tidak pakai jilbab, tidak tetapi ini pakar fikih Pak mazhab. Dia bukan orang muslim, dia orang Nasrani. Tetapi setiap orang yang datang ke sana belajar fikih, itu belajarnya sama dia. Belajar fikih Pak mazhab. Pak mazhab. Dia menguasai Pak mazhab itu. Tapi agamanya Nasrani, agama Nasrani. Ada yang lain lagi pakar tafsir. Tetapi apa? Agamanya Nasrani. Ya, ada yang pakar tasawuf. Orang Jerman juga, Emery Skimmel, itu pakar tasawuf beliau. Pakar sufi. Takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agamanya Nasrani. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan fa aqulu wa billahi taufik. Ilmu yang diberikan manfaat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasilah untuk mencari ilmu itu jangan yang haram. Jangan yang haram. Nyo katanya dapat particular beji anu yang saleh, tetapi peng yang tajuk peng haram. Ini artinya apa? Ilmu yang tidak berkah. Makanya anak itu hana berkah namanya. Kita pergi ke pesantren nak ya, wah korupsi kita kasih cok peng leun, blow mendum blow kitab blownya blow mendum. Pak. Ini nak uang SPP, uang makan dia kita ambil dari uang haram. Pak. Maka anaknya jadinya seperti itu. Makanya kalau ingin dapat ilmu, maka sarana untuk dapat ilmu itu harus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang mau beribadah. Kalau mau beribadah, berangkatlah dari rumah dengan pakaian yang bukan pakaian haram. Bukan pakaian yang kita zalimi orang lain, kita beli pakaian ini kemudian kita salah. Jangan kita beli sajadah, ambil sajadahnya ada tacu ada gok, kemudian kita salah dengan sajadah itu. Maka enggak akan pernah diterima kata Rasulullah SAW ibadah. Maka ketika berangkat dari rumah kita lihat dulu nyo baje korupsi yo kudu wilem. Pakai baje la mantap. Walaupun kita itu sebenarnya harus disuruh tinggalkan semuanya. Haji yang korupsi tinggal dulu. Ya. Kenapa? Karena keberkahan itu datangnya pada harta yang halal. Keberkahan tidak pernah datang pada harta yang haram. Ya talibal khalas. Wahai orang-orang yang menuntut al-khalas. Khalas itu apa? An-najatu minal muhlikat. Kalau kamu ingin selamat dari kehancuran, maka harus ada ilmu. Ya. Kenapa Imam Ghazali mengatakan selamat dari kehancuran? Kita bersusah payah salat selama 60 tahun lamanya. Kita beribadah 60 tahun lamanya. Kita 60 tahun lamanya kita bangun tahajud, kita baca Quran, kita bersedekah. Tetapi karena tidak punya ilmu, maka hancur semuanya, Pak, hilang semuanya. Rugi saja. Rugi kita berpuasa, tidak punya ilmu. Rugi kita salat, tidak punya ilmu.
Rugi kita bersedekah tak punya ilmu. Ya, Pak. Kita ambil sedekah, kita berikan kepada yang bukan berhak. Ya, Pak. Tajuknya kepada yang bukan berhak. Ini ada zakat. Zakat tajuk ke orang kaya. Ya, Pak. Bagaimana cara zakat untuk orang kaya? Ya, Pak? Ini kita berikan, maka tidak dapat pahala. Makanya harus punya ilmu dulu. Ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Kalau enggak apa? Al-muhlikat, kata beliau. Muhlikat itu akan hancur. Sia-sia apa yang kau lakukan. Maka beliau memanggil ya talibal khalas. Khalas itu apa? An-najatu minal muhlikat. Kalau ingin selamat dari kehancuran, maka tuntutlah ilmu. Carilah ilmu itu. Wal ibadah alaika awalan. Jadi kamu itu harus apa? Ya, wahai penuntut ilmu, carilah ilmu. Ya. Wal ibadah alaika awalan. Cari ilmu dan beribadahlah. Ya, nama. Jadi artinya disuruh cari ilmu baru ibadah. Bukan ibadah kemudian cari ilmu, tidak. Jadi ada orang beribadah dulu, ilmu gimana? Allah nanti kita nak minta ilmu. Nanti saja kita cari ilmu. Tak bisa. Jadi artinya paling tak berbarengan. Ketika beribadah kita cari tahu, ini kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kita cari tahu. Jangan ibadah seperti orang lakukan, tapi kita tidak punya ilmu. Kita tidak tahu untuk apa bersedekah, untuk apa ini, untuk apa itu, kita tidak tahu. Paling enggak berbarengan dengan kita bersedekah, kita tahu untuk apa sedekah itu. Kita tahu untuk apa salat itu. Kita tahu sahnya salat bagaimana, batalnya salat bagaimana. Ya. Jadi kalau kita terus salat tak punya ilmu, setelah kita selidiki rupanya batal semua salat kita. Ya. Wafaqallahu bil ilmi. Ya, mudah-mudahan kata Imam Ghazali, kalian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal ibadah kalian itu selalu diberikan ilmu. Supaya amal ibadah kalian tidak hancur begitu saja, tidak hilang begitu saja, maka mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak salah ya kalau seandainya Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas supaya Ibnu Abbas itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu. Inilah ilmu taufik namanya, Pak. Ya. Ilmu je dalam hati demam. Kan baulai demam. Ya, kan baulai. Imam Ibnu Abbas ilmunya itu ke hati masuknya. Karena Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan pemahaman hatinya tentang agama. Ya. Karena ada orang yang memahami agama dengan otaknya. Bagi orang-orang barat itu dengan otak dia memahami agama. Ini hukumnya begini, hukum sekedar tahu hukum saja. Tapi tidak tahu dia untuk apa salat itu. Dia tidak tahu untuk apa zakat itu. Dia tidak tahu ini untuk apa, ini untuk apa, tidak tahu dia. Ya. Dia cuma tahu apa? Ya ini yang saya katakan tadi, wanita tadi, namanya Julia nama dia. Dia beragama Nasrani. Dia seorang pengajar di Leipzig University. Sekarang mungkin umurnya waktu itu 27 tahun umurnya, tahun 2019. Ya, sekarang dengan tambah muda ya, Pak. Jadi artinya umur dia baru 27 tahun. Artinya tidak sampai 40 tahun masih umurnya sekarang, tapi sudah menguasai 4 mazhab. Dia tahu bagaimana cara untuk Imam Syafi'i. Dia tahu bagaimana batal wuduk dalam Imam Syafi'i. Dia tahu bagaimana batal wuduk dalam Imam Hanafi, dalam Imam Hambali. Dia pakarnya memang. Jadi kalau ingin mengkaji fikih itu ketemu beliau. Ya. Ini ilmunya di otak, bukan di hati, Pak ilmu. Artinya ilmu itu hanya sekedar sebagai pengetahuan saja. Seperti orang mengetahui ini dalam Al-Quran ada ini, dia tahu. Tetapi bukan ilmu bukan di hati, tapi ilmu di otak. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah nempurnolun agamanya nih, Pak. Kita rubah saja dhamirnya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wal hikmah wat tafsirnya adalah kema. Ajarkan hikmah kepadaku, ajarkan takwil kepadaku, ajarkan tafsir kepadaku. Maksud tafsir ini luas sekali, Pak, bukan Al-Qur'an saja. Ajarkan kepada saya bagaimana menafsirkan kehidupan ini ya Allah. Apa kehidupan ini? Apa makna kematian itu ya Allah? Nempurnolun ya Allah. Supaya saya makin takut dalam hidup ini dan supaya saya punya tujuan dalam hidup ini. Yo behana tujuan tepu. Tujuan tu adalah apa yang penting menang proyek, menang tendernya penting. Waktu kamu meninggal tender kata hijau lekom. Mandu hijau lekom. Maknanya kita nak tahu tujuan hidup itu ke mana nak tahu. Ya. Lagi uru-uru hana temayang, ai tepu-tepu memang. Yang dipikir ni je mendemai laba, mendemainya, mendemai je setelah itu menikmati laba itu. Jak kena, jak ubali itu menurut dia kenikmatan. Tapi setelah dia meninggal dunia, kenikmatan itu hilang begitu saja. Kenikmatan itu cuma berapa tahun saja dia nikmati. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi wafaqallahu bil ilmi. Fa innahu al-khatmu wa alaihi al-madar. Karena ilmu itu adalah al-khatmu. Khatmu itu apa? Aslu. Aslun itu aslul ibadah. Asal ibadah itu pada ilmu.
Maka jangan melakukan ibadah sebelum kita tahu dulu. Maka harus berbarengan. Ini kenapa salat? Karena begini. Kenapa salat subuh? Kenapa 2 rakaat? Ya, apa yang kita ucapkan? Kenapa kenapa batal begini? Kenapa tidak sah begini? Apa rukun-rukun salat? Ya. Jangan salat terus habis salat hendak ruku katanya hendak tah sembahyang. Kita takbir tidak. Kemudian niat pun tidak. Apa-apa pun tidak. Tidak kita baca Fatihah. Padahal Fatihah itu kata Imam Sya'rawi tuqra'u fi kulli rakatin. Itu dibaca setiap rakaat dibaca Fatihah. Dibaca bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah itu dibaca. Setiap rakaat baca Fatihah. Ini sesuai dengan arahan Imam Asy-Syafi'i. Jadi artinya walaupun imam setelah membaca waladhdallin amin ya, maka kita juga setelah itu baca Fatihah. Mana dasar hukumnya? Pada suatu hari, ini mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, pada suatu hari Rasulullah SAW salat. Ketika Rasulullah baca waladhdallin amin, rupanya di belakang ada yang sibuk baca entah apa-apa baca. Habis salat Rasulullah mengatakan, siapa yang baca di belakang saya ketika saya habis baca Fatihah? Kamu baca apa kamu? Saya baca ayat ya Rasulullah. Baik ni baca le ayat. Kamu dengar saya saja, saya sedang baca ayat. Kemudian ditunjuk sahabat, kamu baca apa? Saya baca Fatihah. Fatihah je anda buku. Baca saja Fatihah. Walaupun ini ada beberapa pertentangan antara mazhab Hanafi dan Hambali, Hanafi dan Maliki. Imam Hanafi dan Maliki mengatakan tidak perlu baca Fatihah lagi ketika salat jahar. Kenapa? Karena imam sudah baca Fatihah, imam menjaharkan Fatihah, cukup dengar Fatihahnya saja. Tetapi masalahnya, kita ketika imam baca Fatihah, katanya hendak tak dengar imam memang. Jadi lalai kenapa? Tak kalau kaligrafi yang nak buat masjid baca-baca yang kena. Tak kalau iklan yang nak buat ikut baca juga apa, tak kalau iklan mana maknanya. Jadi maknanya apa? Imam Asy-Syafi'i itu ihtiyati, dia menjaga. Karena menjaga maka terus baca Fatihah. Tapi kalau Imam Hanafi dan Hambali tadi, dia sudah yakin seorang itu dia akan mendengar Fatihahnya imam. Ini kalau kita tidak dengar bagaimana? Jangan tak dengar dia. Allah sami Allah. Itu dengar rumah tapi dengar je. Bagaimana mu bisa dapat pahala? Wa alaihi madar. Jadi dia itu ada pembagian ilmu juga. Ya. Nanti ada ilmu mukasyafah namanya. Ini kalau dalam kajian tasawuf ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu apa? Allah sudah membukakan hati seseorang itu untuk bisa memahami sesuatu hal yang lain. Ini ilmu mukasyafah namanya. Menyelevel katanya hanatruklah ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ini pada Nabi sudah sampai ilmu mukasyafah. Nabi sudah tahu ini si fulan ini begini berarti dia ini begini. Ya, makanya Nabi. Seperti kata Imam Ghazali. Kalau kamu ingin mengetahui hakikat seseorang itu, ingin tahu isi hati dia, lihatlah pergerakan anggota tubuhnya saja. Ya, nampak. Imam Al-Ghazali sudah masuk mukasyafah juga beliau. Lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Kalau orang itu tidak tenang tubuhnya, berarti hatinya enggak tenang lagi. Kalau dia sedang salat menggereh-gereh, berarti hatinya tidak tenang lagi, nak khusyuk dia. Kalau hatinya masih ngambil punya orang lain, berarti hatinya enggak benar lagi. Kalau enggak benar hatinya, salatnya enggak benar lagi. Ya. Maka orang yang cok-cok dagapnya temayah hana betul lah. Walaupun apakah yang tupukah hati lun, betul hati lun. Jarodon cabak dah, cok tangkok. Gaki don cabak dah, babah don cabak dah, mata cabak dah, pinyung cabak dah. Ini ilmu mukasyafah. Ada ilmu batini namanya. Ada ilmu laduni namanya. Kalau istilah dalam tafsir Ibnu Katsir, ilmu laduni. Min ladunka, ya kata Allah dalam Al-Quran dalam min ladunka ilma. Maka di sebagian penafsir mengatakan itu ilmu laduni namanya. Ilmu laduni atau ilmu batini itu sesuatu ilmu yang diberitahukan oleh Allah kepada orang tertentu, seperti Nabi Khidir alaihissalam. Model katanya paling dukun. Ibu kali dukun nanti akan terjadi ini, ya namanya pilih betul ini adehan lah. Nanti akan terjadi ini. Ini turnnya yang meninggal itu sekian orang, termasuk beliau meninggal juga. Ini saya memprediksi kata beliau, ini dalam bulan ini ada 3 orang meninggal. Ini pakai dukun ini. Dukun ini termasuk dia juga 3 orang ya. Jadi maknanya ilmu batini itu memang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam sebelum kejadian itu terjadi sudah diberitahukan. Inilah yang membuat Nabi Musa alaihissalam penasaran dengan ilmu laduni ini. Nabi Musa kan tidak diberikan. Nabi Musa Nabi jauh pula modal katanya. Makanya ketika Nabi Musa diberikan ilmu makrifat. Nabi Musa diberikan apa? Ilmu otak ini dan ilmu ini. Itu diberikan oleh Allah. Ilmu fikih beliau tahu, ilmu hukum beliau tahu, ilmu itu beliau tahu.
kemudian kisah bagaimana ilmu ini dia beliau tahu. Sehingga ketika Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Khidir, "Alimni bima 'allamakallah." Ajarkan saya apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam dengan sangat santun sekali? Ya, apa kata beliau? "Wahai Musa, ilmu kamu tidak saya tahu." Artinya apa? Allah memberikan kelebihan kepadamu yang tidak saya tahu. Dan Allah memberikan kelebihan kepada saya yang tidak kamu tahu. Ya, kamu tidak bisa ini. Dan ilmu kita tidak akan pernah sinkron, ya kata Nabi Khidir alaihissalam. Inilah ilmu laduni namanya. Ada juga yang diberikan ilmu syariat. Ada juga yang diberikan ilmu syariat, dia tahu masalah ini, masalah hukumnya. Ini ilmu. Ini namanya wa alaihil madar. Masing-masing punya ininya sendiri. Ada ilmu syariat, ada ilmu ini, ada ilmu itu, macam-macam. Ya. Makanya nanti ada ilmu tauhid lagi. Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Asal segala sesuatu hal itu paling enggak seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenal Allah? Makanya kita ini umalun hanalun purno anu kiban peduri Allah. Yu temayang mu 7 tahun. Ya. Maka hadis Rasulullah kan jelas. Muru auladakum bisalah. Suruhlah anakmu itu salat walaupun belum wajib lagi. Umur 7 tahun. Walaupun semayang di ikim kena ikim dia hana buku yang penting semayang ini. Yang penting dia tahu waktu ini sudah masuk waktu zuhur. Ini sudah masuk waktu asar. Kebiasaan-kebiasaan ini akan membawa dia untuk mencintai ibadah salat itu sendiri. Nyomonyo temayang pitan. Umur 30 tahun pitan di temayang. Bagaimana dia ingin berbakti kepada kita kalau dia sendiri tidak mengenal dirinya? Dia tidak mengenal Allah. Makanya ilmu yang pertama kita kasih tahu kepada anak adalah ilmu tauhid. Nak menurut semayang menu hanya semayang de channel, bukan. Level anak kita cukup kita kasih tahu, ye kita mau neraka ni. Itu saja levelnya, Pak. Tak perlu nanti Allah akan begini han perlain. Kalau tidak salah masuk neraka. Ya. Nanti setelah itu umur 10 tahun kita kasih tahu lain lagi. Umur 15 tahun kita kasih tahu lain lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Nanti ada lagi nanti ilmu fikih. Ilmu fikih paling enggak yang inti-inti saja ni. Sekarang kan sudah mudah untuk ibu-ibu, bahkan ada ini ada 2 tebal segini, 2 tebal ini judulnya fikih wanita. Sebenarnya bahasanya bahasa Arab fiqhun nisa, tapi sudah diterjemahkan fikih wanita. Kan mudah sekali ibu sekarang mempelajari Islam itu mudah sekali. Oh, kalau bagaimana saya mempelajari melalui HP saja? HP boleh, tapi lelalai yang HP. Tak buka aduknya baca Quran dengan HP. Boleh, bukan tidak boleh. Tetapi kita baca Quran dengan HP cuma 5 menit. Dan disibuk dengan HP 1 jam 2 jam memang. Tetapi kalau kita ingin baca Quran, taruh dulu HP, kita kelezatan itu akan nampak sendiri. Oh, mangat lagi, lanjut. Tapi melalui HP hana. Sedang dah baca Quran, sedang di WA lagi. Oh, apa pesannya? Kalau dia pesan aja. Jadi artinya apa? Quran hana kebacaannya. Oh, saya ingin baca aplikasi aplikasi fikih di dalam, boleh baca aplikasi. Sedang kita baca aplikasi, tiba-tiba ada orang nelpon. Kalau yang bakal tertinggal, Allah kakilah ni untuk sambung lembar, apa 5 menit baca. Ya, jadi makanya ketika dia baca sendiri, ada fikih nisa namanya fikih wanita. Sekarang sudah dijuali, sudah apa namanya? Fikih wanita. Di situ ada masalah-masalah khusus, masalah ibadah, masalah apa semua ada. Yang ada fikih laki-laki ada. Ya. Fikih laki-laki ada. Jadi hati-hati fikih wanita kenapa? Karena ada beberapa hal yang tidak ada sama laki-laki. Makanya, tapi kalau bapak ingin baca fikih wanita boleh juga, enggak masalahnya. Sama aja hukumnya. Cuma nanti ada beberapa hal khusus yang ada di situ. Tapi nanti ada fikih saja, fikih Islaminya, Pak. Dari berwudu, dari salat, apa bacaan salat, itu yang penting-penting saja. Bagaimana musafir? Ya katanya anak doa ketika musafir tembayang pihanan. Katanya bakal anak tembayang musafir. Musafir. Karena tak punya ilmu. Atau lagi bunuh Pak Allah dalin. Amin. Yang banyak menyaudet lah ibadah banyak ni Pak. Ibadah banyak. Hai pun amin. Jadi artinya kan tak faham, tak punya ilmu. Kita lanjut. Ini masih akabah ilmu. Walam annal ilma wal ibadata jauharani. Jadi ketahuilah ilmu dan ibadah, ya makanya digandengkan antara ilmu dan ibadah. Itu adalah 2 permata penting. Ya. Maka katanya menyudah fikir kan, fikir ilmu lah, ilmu dengan ibadahnya lah fikir. Jangan fikir kerja dia, lupa kerja anumin. Ini kita mempersiapkan anak-anak untuk berhajat seperti konglomerat itu nak ya. Apa konglomerat? Menyukai konglomerat itu saudara tanya. Mui semayang tak?
Kalau anak sudah tidak salat, anak tidak beribadah, nyandro-dro katanya hai turile. Enggak pernah lagi dia mengenal kita. Ya. Ketika meninggal dunia yang penting harta kita ada. Hai mahal penting lain. Berbakti nak penting dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah punya ilmu dan beribadah. Makanya wa'lam annal ilma wal ibadah jauharani. Jadi ilmu dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Ya, seorang berilmu saja tidak beribadah susah juga. Seorang beribadah tidak punya ilmu juga susah. Maka ini jauharani. Ya. Li ajlihima karena kedua-duanya unzilatil kutub. Jadi karena ilmu dan ibadah maka diturunkan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, kemudian ada Suhuf Ibrahim. Nanti akan kita lihat ada apa sebenarnya hubungan diturunkan kitab itu dengan ilmu dan ibadah. Ini yang pertama sudah jelas. Diturunkannya Al-Quran supaya manusia tahu cara beribadah. Diturunkannya Suhuf Ibrahim. Ya, ini beda Suhuf Ibrahim. Kita mungkin mendengar-dengar saja. Lun hantalung kala Suhuf Ibrahim ki banjara. Lun hantalung kala Taurat. Hana apa hanal kala. Kita beriman kepada Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil secara ijmali. Ijmali itu apa? Secara umum. Jadi nanti ada yang bertanya begini. Kalau Al-Quran itu harus tafsili. Tidak boleh setengah-setengah. Kita harus yakin betul pada Al-Quran. Tidak boleh beriman saja tanpa baca Al-Quran, tanpa menelaah Al-Quran, tanpa melihat Al-Quran. Lun beriman ke Al-Quran. Kipa Al-Quran. Yang penting lun beriman. Tidak cukup. Ya, kita harus melihat Al-Quran. Harus mempelajari Al-Quran. Maka beda. Kenapa di dalam Al-Quran selalu disebutkan Taurat, Injil, Quran? Kenapa Suhuf Ibrahim cuma sekali atau dua kali saja? Taurat cuma sekali atau sekali saja? Apa bedanya Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan Suhuf Ibrahim? Sekarang kita pilah-pilah menjadi dua. Kelompok pertama Suhuf Ibrahim dengan Zabur. Kelompok kedua Taurat, Injil, Al-Quran. Ya, kelompok pertama dua, kelompok kedua tiga. Kelompok yang pertama Suhuf Ibrahim dan Zabur tidak ada hukum di situ. Artinya tidak ada hukum taklifi, hukum wajibnya wajib tidak ada. Yang ada di dalam Suhuf Ibrahim dan Zabur, mari kita beribadah, mari kita melakukan ini, Allah menyuruh kita begini, Allah begini, Allah begitu. Mari untuk ketenangan jiwa, mari kita lakukan ini. Itu saja dalam Suhuf Ibrahim dan dalam Zabur. Tetapi di dalam Taurat, Injil, Quran itu ada hukum taklifi. Tidak boleh ini, haram. Kalau kamu lakukan juga batal ibadahmu. Kalau kamu tidak lakukan ini maka murka Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Maka Suhuf Ibrahim tidak ada hukum taklifi di situ. Tidak ada cerita syariat di situ. Tidak ada cerita pengsyariatan sesuatu tidak ada. Termasuk di dalam Zabur tidak ada juga. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka diturunkannya Al-Quran supaya diturunnya kitab supaya orang tahu cara beribadah. Diturunkannya Suhuf Ibrahim supaya orang bisa beribadah. Maka pada masa Nabi Ibrahim AS mereka beribadah. Dari mana caranya? Di dalam Tauratnya. Di dalam Suhuf Ibrahim. Kemudian di mana lagi? Di dalam Zabur Bani Israel. Di dalam Taurat. Di dalam Injil. Di dalam Al-Quran. Maka kalau kita ingin tahu cara beribadah, apa yang disuruh ini, apa yang tidak boleh, maka bacalah Al-Quran. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa diturunnya Al-Quran? Apa hubungannya dengan ilmu? Ya, kalau tadi hubungannya dengan ibadah sudah jelas. Dalam Al-Quran ada tata cara ibadah. Dalam Injil ada tata cara ibadah. Sekarang apa hubungannya dengan ilmu? Dengan diturunkannya Al-Quran, di situ Allah menampakkan kekuasaan Allah supaya manusia berpikir dengan otaknya, berpikir dengan akalnya. Maka setelah itu dia ingin mencari tahu, dia ingin cari tahu. Inilah ilmu namanya. Makanya ilmu dan ibadah itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya dengan ilmu, ilmu itu, gara-gara ilmu itulah diturunkan Al-Quran supaya manusia menggunakan otaknya untuk berpikir supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan onta, diciptakan hidup supaya dia berpikir kepu hidupnya ini, kepunya. Ya, maka tidak boleh jauh lagi dari Al-Quran sebagai panduan otak dia, panduan ilmu dia. Sebagai panduan ibadah, tidak boleh jauh dari Al-Quran. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa ursilati rusul. Karena kedua-duanya inilah maka dikirim Rasul. Ilmu, Rasul itu untuk mengajarkan cara beribadah begini. Jangan kamu buat begini, nanti tidak sah ibadahmu. Jangan kamu sembah patung, gara-gara sembah patung ibadahmu yang lain tidak diperhitungkan oleh Allah.
Jangan kamu syirik kepada Allah. Kalau kamu syirik, rugi kamu bersedekah, rugi kamu berbuat kebaikan. Ini dikirim Rasul gara-gara dua hal tadi. Wal ibadah, dan Rasul juga mengajarkan cara beribadah. Begini cara beribadah. Ya, sama seperti Al-Quran tadi mengajarkan dia. Begini beda. Karena banyak orang yang tidak ini halah, hai dah baca Quran, hai dah baca Taurat, hai dah baca. Maka melalui Rasul di apa namanya? Mari kita beribadah. Mari kita beribadah, mari berbuat ini, mari berbuat itu. Ya, maka gara-gara ilmu dan ini, maka diturunkannya Rasul. Bal li ajlihima khuliqat as-samawati wal ard. Ya, ditambah lagi. Gara-gara dua hal tadi, ilmu dan ibadah, maka diciptakanlah langit dan bumi. Ya, gara-gara dua hal tadi. Sekarang kita lihat apa hubungannya. Yang pertama ibadah dulu, jangan ilmu dulu. Apa hubungannya penciptaan langit dan bumi dengan ibadah? Allah mengatakan begini. Khalaqallahul jan fil ardi wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin itu di bumi dan diberikan tempat tinggal untuk di bumi. Artinya bumi itu sebagai tempat ibadah dia. Manusia begitu juga. Manusia diciptakan di bumi dan bumi ini untuk tempat ibadah. Menyo hana tinggal di bumi oleh kita yang sudah ke alam barzah hana ibadah, enggak ada lagi ibadah. Maka diciptakan bumi ini oleh Allah supaya manusia bisa beribadah. Diciptakan langit supaya malaikat bisa beribadah. Maka malaikat di mana beribadah? Malaikat terus sujud kepada Allah dengan mengucapkan subhanakallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu terus malaikat lakukan. Maka kalau kita ingin bertasbih seperti tasbihnya malaikat, ucapkanlah begitu. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Begitu juga langit kedua, langit ketiga dan langit ketujuh. Jadi diciptakan itu untuk beribadah, satu. Yang kedua, diciptakan langit dan bumi untuk hubungannya dengan ilmu apa? Supaya manusia berpikirnya nemai. Nyo langitnya kibat pekan bitno langitnya. Ini bumi ini kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa makmur sekali? Kenapa ada air, ada ini? Kenapa dia bulat? Kenapa tidak jatuh? Kenapa dia tidak pecah? Kenapa bumi ini lempengannya tidak tidak satu sama lainnya? Maka Allah mengatakan, saya menjadikan gunung itu rasiat seperti paku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul lagi ilmu. Maka ilmu dan ibadah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan gara-gara ilmu dan ibadah itu diciptakan langit dan bumi. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Ini ada lagi ya, ini supaya ini masalah dengan ilmu ini. Yaitu supaya manusia berpikir, waqila ma yadiru fihinna min ajaib. Allah menciptakan langit dan bumi, hubungannya dengan ilmu apa? Supaya manusia itu bisa melihat keajaiban-keajaiban. Dengan keajaiban itu dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakin kepada Allah dia beriman kepada Allah. Dengan dia beriman kepada Allah, segala sesuatu itu akan dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Contohnya yanzilul matar. Kok bisa turun hujan begitu saja? Siapa yang kontrol itu? Dan tidak ada satu manusia pun bisa mengontrolnya. Bahkan ketika ada satu lembaga geologi dan geofisika, ini besok hujan, hana hujan je, ya pernah hujan, hana hujan. Oh besok gempa, hana gempa, hebat. Ini perkiraan dia. Yang buat gempa itu siapa sebenarnya? Yang buat hujan itu siapa sebenarnya? Yang menurunkan bala itu siapa sebenarnya? Kalau manusia tidak bisa mengontrol bala, mengontrol hujan, yang turunkan siapa sebenarnya? Jinon apa wang hujan nambah? Pada urang karena mengkawin ini Jawa biasa itu mengundang pawang hujan. Pokoknya kamu nanti terus berada di sudut ini jangan sampai hujan turun. Ji puji turun mak. Jadi pawang hujan. Itu apa pawang hujan? Tapi hujan turun juga. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yakhrujun nabat. Ini hubungan dengan penciptaan langit dan bumi itu diciptakan gara-gara ilmu. Maka diciptakan bumi itu tumbuh-tumbuhan itu tumbuh supaya akal berpikir. Pekan di timohnya. Kenapa habis begitu? Pekan di timoh. Maka Allah mengatakan akhrajal mar'a, yang menumbuhkan itu adalah saya, kata Allah. Seorang yang tidak baca Al-Quran maka dia tidak akan pernah tahu hal seperti ini. Seorang yang tidak punya ilmu dia tidak akan pernah tahu hal seperti ini. Yang tahunya apa? Makan saja. Yang tahunya menikmati saja. Yang penting tanam cabai sudah ada labanya, sudah timohnya, panen macam mepengnya pikir. Dia tidak pernah berpikir kenapa bisa tumbuh. Ada apa sebenarnya? Ada apa dengan hujan? Kenapa bisa begini? Dan Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, Allah bersumpah lagi, Pak.
Wal ardi dzatis sadaq, saya bersumpah demi bumi kata Allah, saya bersumpah demi tanah. Setiap biji-bijian yang berinteraksi dengan tanah kata Allah, ya, maka dia akan membelah dirinya sendiri. Ini maksud wal ardi dzatis sadaq, yaitu saya bersumpah demi tanah, saya bersumpah demi bumi. Segala sesuatu yang berinteraksi dengan tanah dan dengan tanah, dia akan membelah dirinya sendiri. Maka coba masukkan biji-bijian ke dalam dia akan membelah diri sendiri. Gara-gara apa? Dia sudah berinteraksi dengan tanah dan air. Maka manusia supaya berpikir, kenapa bisa seperti ini? Wayati al-lailu wan nahar. Ada siang, ada malam. Wah, naruh kepikir katanya. Nyo katanya bantah-bantah katanya. Kita baru saja bangun tidur. Apa enggak pernah terpikir? Kok bisa siang, kok bisa malam lagi? Ini kok siang selalu bagaimana? Atau kalau malam selalu bagaimana? Kita waktu gerhana itu kan susah kita. Kenapa susah? Oh, maka gelap aja lego, gelap lego. Ya, kita takut, ya. Kalau seandainya begitu terus bagaimana? Seperti tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat itu wajumi'a syamsu wal qamar. Matahari dan bulan disatukan. Maksudnya apa? Dua-dua tidak ada cahaya lagi. Maka bumi ini akan gelap semuanya. Apakah tidak terpikir kita kenapa ini bisa ada siang? Makanya ketika bangun tidur, alhamdulillah. Betul kena pohon berkelam kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kerana pebedah kamu ya Allah, kerana pudih kamu ya Allah. Sebentar lagi kami menikmati alam ini, kami menikmati udaramu ya Allah. Wa ilaihin nusyur, dan kami akan kembali juga kepada Engkau ya Allah. Mungkin saya nanti keluar bekerja, nanti akan meninggal dunia. Saya kembali kepada Engkau ya Allah. Maknanya dia tahu hakikat hidup. Maka orang yang baca doa sebelum tidur dan bangun tidur, dia tahu hakikat hidup itu apa. Kalau dia pahami apa yang dia baca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Demimu saya hidup dan demimu saya mati ya Allah. Lon udip ya Allah, dari bengah lon kerja ya Allah. Karena lon udip karena adron, maka hana lon pengegah ya Allah. Karena lon udip karena adron ya Allah, maka saya tidak berbuat curang, tidak berbuat ini, tidak berbuat itu ya Allah. Ya. Dan sekarang kau matikan saya ya Allah. Siapa yang bisa mengontrol tidur? Jangankan mati, tidur saja siapa yang bisa kontrol? Dan yang bisa. Seorang kalau sudah ngantuk sekali dia akan tertidur sendiri. Makanya Allah mengatakan kalau kamu ingin tahu bagaimana kematian itu, lihatlah bagaimana kamu tertidur. Kamu tidak tahu apa-apa kata Allah. Demikian pula ketika nanti ketika engkau dicabut nyawamu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti orang ketika sudah sangat ngantuk sekali, Pak. Ubat macam-macam ubat berjibnya makan tengok cikanya, Pak. Tengok ciknya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Okay. Ya, kita lanjut. Wa ta'ammal ayataini fi kitabillah. Perhatikan baik-baik firman Allah. Ini kata Imam Ghazali. Salah satunya apa? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan 7 langit. Maknanya apa 7 langit itu? Tempat beribadahnya para malaikat. Maka malaikat beribadah di sana. Termasuk iblis. Iblis dulu ibadahnya di langit. Syaitan ibadahnya di langit. Tapi karena mereka itu sudah tidak patuh kepada Allah, maka dikeluarkan dari langit. Dan dia sekarang berada, setan itu di mana? Ya, beda fikir setannya empat. Setan itu tempat tinggalnya itu setelah diusir dari langit itu di bawah langit pertama. Di bawah langit pertama, satu. Yang kedua, setelah diusir dari langit sehingga setan protes kepada Allah. Engkau tidak adil ya Allah. Adam kau berikan tempat, jelas tempat dia di bumi. Kau ciptakan di bumi, kau berikan tempat di bumi. Saya, engkau ciptakan di langit, tempat di mana saya enggak bisa naik ke langit. Maka Allah mengatakan tempatmu itu di tempat yang kotor-kotor, tempat yang jorok-jorok. Berarti menyemenjak kalian jin buat tempat jorok-jorok ni. Yang mengang jin tempat jorok. Satu. Yang kedua tempat keramaian. Di tempat keramaian itu tempat tinggal kamu. Di tempat yang jorok tempat tinggal kamu. Di tempat yang gelap-gelap itu tempat tinggal kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Baru nyaman setan. Karena tadi dia itu merasa tidak nyaman, dia diciptakan di langit, tempat tinggal di langit, tapi tiba-tiba sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat tinggal lagi. Maka syaitan itu tidak akan pernah berada, atau dia berada kemudian lari lagi di rumah yang ada baca Quran di situ. Nah, urung semayang sunat di sini baru maunya nyahna syaitan ya. Makanya kenapa orang yang rumah tidak pernah baca Quran itu seperti kuburan. Itu masuk kuburan, lagi hening dan menakutkan. Kenapa menakutkan? Dipenuhi oleh setan-setan itu. Ya. Ini ayat yang pertama. Kita baca yang kedua, kemudian kita cukupkan ya. Wa minal ardi mithlahunna. Dan begitu juga dengan bumi. Ya, Pak, bumi begitu juga. Langit dan bumi itu diciptakan gara-gara ilmu dan ibadah dulu. Supaya manusia berpikir dengan bumi ini kenapa begini, kenapa begini. Kalau kita tinggal begitu saja ya rugilah.
Kita tinggal di bumi cuma menikmati saja. Sekarang coba kita pikirkan dari mana hasil kenikmatan yang kita nikmati tadi. Dari mana itu? Kita kok bisa bekerja keras? Berarti ada jantung masih. Siapa yang berikan itu? Kok bisa bergerak terus? Kita diberikan nikmat oleh Allah, udara bisa kita hirup. Siapa yang berikan itu? Allah tidak akan pernah minta apa-apa dari kita. Ya, jadi artinya ilmu itu langit dan bumi diciptakan gara-gara ilmu dan ibadah tadi. Ada satu lagi, ya ini setelah ini cukup. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ketika di bumi. Kalau tidak ada bumi bagaimana mau beribadah? Enggak ada bumi bagaimana beribadah? Jadi makanya bumi ini diciptakan gara-gara untuk beribadah dan supaya manusia berpikir. Ya, dua hal tadi, Pak. Ya, jadi kita cukupkan saja ini masalah akabah ilmu. Nanti kita lihat lagi kalau nanti seandainya belum habis ini juga kita lanjutkan tentang ilmu. Kalau tidak kita lanjut ke akabah yang kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.